Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, kali ini saya mau bikin video tentang rumah yang spesial banget nih. Seperti apa rumahnya? Pokoknya kalian ikutin ya. Kita intro dulu. Kalau barusan kalian udah lihat klip-klipnya, cuplikan-cuplikan videonya, nah benar. Jadi rumah ini adalah rumah bukan semi ya, bisa dikatakan rumah ini adalah rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha. Nah kalau di rumah contoh ini kebetulan dijadikan tempat atau kedai warung kopi. Kalian bisa lihat ya di sini ada meja kopi, ada coffee bar, terus ada benar-benar buat pengunjung. Jadi nih lihat nih ada pengunjungnya tuh. Nah, tema di lantai satu ini karena dia adalah kedai kopi, kalau kita lihat dia industrial ya. Berbagai desain unfinished diterapkan di sini karena memang desain industrial banyak diterapkan di kedai-kedai kopi. Contohnya di kedai kopi yang ada di rumah contoh ini. Nah, ini keren. Lantai satunya nih begini nih. Tuh, di sini juga ada tembok unfinished. Di sisi sebelah sana temboknya dengan menggunakan semen kamprot. Lantainya dia menggunakan vinil motif kayu. Penerangannya juga dibuat tidak terlalu mencolok teman-teman karena memang desain industrial lebih ke ambience light, jadi buat beberapa orang terkesan gelap. Tapi kalau buat yang anak-anak muda, buat yang suka banget sih kalau pencahayaan seperti ini. Dan ini juga udah banyak diterapkan ya pencahayaan model seperti ini di rumah-rumah tinggal, bukan hanya di kafe-kafe. Jadi sekarang rumah-rumah tinggal mengadopsi pencahayaan atau desain ala cafe justru. Dan area lantai satu dari rumah ini nggak hanya di bagian indoor aja, tapi dia juga punya area outdoor di bagian belakang. Nah ini kalau bisa kita lihat ya teman-teman, karena ini diposisikan sebagai coffee shop ya, jadi ada area indoor dan area outdoor. Nah ini bisa kita lihat di sini adalah area outdoor, ada meja-meja santai layaknya coffee shop teman-teman. Nah ini lagi hujan ya, sorry, jadi pergerakannya agak terbatas, nggak bisa simulasi duduk atau gimana. Tapi ini bisa kalian lihat desainnya bagus ya, natural gitu. Seperti kanopinya dia pakai tanaman rambat seperti ini. Tapi konsekuensinya gitu, kalau misalnya hujan ya bubar, harus pindah ke dalam. Ini aja masih basah. Tapi enaknya lebih lebih menyatu dengan alam gitu. Dan untuk area taman belakangnya ini dia memiliki luas sekitar lebarnya 4 meter, bangunannya juga 4 meter ya, ini lahannya keseluruhan 4 meter, sedangkan panjang ke belakangnya untuk di area outdoor ini adalah 13 meter. Nah kalau bangunannya sendiri kurang lebih sekitar 15 meter teman-teman. Nah itu dia bagian lantai satu dari rumah ini. Sekarang kita lihat ada apa di lantai 2-nya, yuk. Dan kita menuju ke lantai 2 dari rumah ini. Oke. Kalau di sebelah sini bisa kita lihat ini sebenarnya adalah ruangan dapur ya, beneran dapur. Jadi perlengkapan usaha yang ada di bawah itu, kafe itu, semuanya disimpan di sini. Mulai dari alat memasak, perlengkapan memasak, semuanya disimpan di bagian sini. Jadi memang area ini dikhususkan untuk area dapur.
dari coffee shop di bawah. Misalnya kalian punya rumah seperti ini, kira-kira area lantai satunya kalian jadiin apa? Nah, sebelum masuk ke area rumah, di depan sini ada foyer yang bisa digunakan untuk tempat penyimpanan alas kaki, misalnya sepatu atau bahkan payung ya. Tuh. Dan di atasnya ini dikasih dekorasi seperti ini, teman-teman, supaya berasa lebih rumah. Oke, yuk kita masuk. Nah, begitu masuk ke dalam rumah, nuansanya langsung beda ya. Kenapa? Karena ini lebih homey, udah nggak industrial lagi sih sebenarnya kalau di bagian dalam rumahnya ini, karena dia desainnya ini lebih ke arah minimalis modern. Nah, di sini juga bisa dijadikan sebagai ruang tamu atau bahkan ruang menonton. Kalau kalian pikir rumah ini adalah rumah yang luas, ya sebenarnya bisa dikatakan luas, tapi lebih tepatnya memanjang, karena dia lebarnya hanya 4 meter. Tapi kelihatan luas ya. Itu berkat penataan ruangan yang tanpa sekat. Jadi dia dibiarkan memanjang sampai ke sana. Tuh, di sini kita bisa tempatkan TV seperti ini. Dan di area belakangnya terdapat dapur bersih sekaligus dapur kotor dari rumah. Nih, jadi benar-benar bisa difungsikan nih rumah dengan lebar 4 meter ini. Bisa kalian gunakan untuk memasak hingga mencuci piring. Bicara soal dapur, sebenarnya kebutuhan dapur di tiap rumah beda-beda ya, tergantung pemilik rumah suka masak apa enggak. Nah, misalnya di rumah ini dapur bersihnya di dalam. Nah, misalnya kalian udah lihat di depan tadi ya, ada area servis atau area barang-barang, itu bisa kalian mau, kalian bisa buat dapur di area sana. Di sini hanya untuk khusus dapur bersih ya, buat nganget-ngangetin sayur atau buat bikin-bikin masakan yang simpel-simpel aja. Nah, kalau di sini dapurnya berbentuk L seperti ini, simpel aja, minimalis, dengan dominan warna kayu dan putih. Kalau kalian mau, kalian bisa pakai cooker hood seperti ini. Tapi kalau kalian nggak mau juga, di sini juga udah disiapkan jendela besar-besar yang bisa dibuka. Jadi sirkulasi udara kalian di ruang ini nyaman banget. Nah, untuk maksimal tetap pakai cooker hood sih. Ini kalau misalnya dibuka supaya apa ya, nggak AC-AC-an terus gitu. Tagihan listrik juga nggak bengkak, karena ini cahayanya juga bisa menggantikan cahaya lampu di siang hari. Oke, dan di sebelah sini sudutnya terdapat area kamar mandi. Jadi ini bukan powder room doang, benar-benar bisa buat mandi, karena di sini udah disiapkan area shower dan juga ada area klosetnya, serta ada area hand basin atau cuci tangan. Oke, yuk. Ya, karena ruangannya mengotak dan memanjang, dan juga tadi terdapat area foyer di depan, jadi di sini menjadi sudut seperti ini ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk ruang membaca atau spot membaca kalian. Bisa ditempatkan rak-rak buku seperti ini. Dan di sebelah sini ada kabinet TV yang cukup besar. TV-nya juga bisa disesuaikan dengan ruangannya. Nah, kalau biasanya di bawah tangga ini dijadikan area penyimpanan, tapi kalau di rumah ini sepertinya nggak bisa ya, karena di balik tangga ini, karena di balik sini, di balik dinding ini, ada tangga yang di bawah tuh. Misalnya kalian isi, kalian jadikan lemari, nanti kalian naik tangga kepentok. Jadi di balik ini udah langsung kelihatan area akses tangga menuju lantai ini. Oke, yuk kita lihat area lantai 3-nya. Oke. Nah, seperti saya udah katakan di depan tadi, rumah ini rumah merangkap tempat usaha. Jadi ada 3 lantai dan sekarang kita menuju ke lantai 3-nya. Di lantai 3 ini ada beberapa ruangan termasuk kamar. Nah, kalau misalnya di sini ada living room nih yang lebih private daripada di bawah. Jadi misalnya kalian mau bikin di bawah itu sebagai ruang tamu, itu juga bisa. Dan kalau untuk kumpul-kumpul keluarga, kayak cocoknya di lantai 3 ini. Kenapa? Karena dia lebih private ya. Tuh, enak aja gitu. Yes, di sebelah sini ada partisi, ada lemari penyimpanan terbuka yang merangkap sebagai partisi. Di sini kalian bisa tempatkan barang-barang koleksi hingga foto-foto kalian. Nah, di sebelah sini, di balik partisinya, masih ada sudut untuk meja kerja kalian. Jadi misalnya di situasi kayak gini ya, di kondisi pandemi kalian banyak meluangkan waktu mungkin di rumah
untuk bekerja. Nah, supaya kerjanya nyaman, kayaknya lebih enak memang dibuat tempat khusus untuk bekerja. Jadi kalau kalian nongkrong di sini, kalian udah siap-siap untuk fokus kerja. Ada dua kalau misalnya di sini. Di ini mungkin ini dirancang untuk istri, untuk suami. Ya nggak tahu. Kalau misalnya kalian jadikan apa sudut ruangan ini? Tulis saja di kolom komentar. Nah, di sebelah sini juga ada kisi-kisi yang lagi-lagi difungsikan untuk memisahkan ruangan. Jadi nggak perlu pakai partisi yang tebel atau solid gitu ya. Yang begini sebenarnya cukup. Nah, di sebelah sini adalah area servis dari rumah. Ini ada tempat untuk menggosok dan juga tempat mencuci di sebelah sini. Dan ini juga ada ambalan yang bisa kalian tempatkan untuk menaruh mungkin modem wifi atau printer. Nah, di baliknya sebelah sini. Nah, ini adalah kamar mandi di lantai 3. Sama kurang lebih luasnya dengan yang lantai 2. Dan juga di lantai 1 sebenarnya ada kamar mandi, cuma itu untuk tamu atau customer kalian ya. Jadi itu memang untuk umum. Nah, ini lebih private. Dan dindingnya kita lihat di kamar mandi ini dia pakai keramik berbentuk bata expose. Tuh, supaya kelihatan clean. Dan untuk penerangannya dia tidak hanya lampu, dia pakai jendela di sini yang bisa dibuka dan kaca frost. Tuh. Oke. Kalau kalian lihat di sebelah sini ada tangga monyet. Ini untuk akses ke lantai atas. Jadi ini akses ke toren atau area outdoor AC, aksesnya dari sini. Enak ya. Nah, ada apa lagi di lantai 3 ini? Selain ruang keluarga, ruang kerja, ruang servis, dan kamar mandi, tentu ada ruangan yang lain seperti kamar. Nah, sekarang kita lihat dulu kamar pertama dari rumah ini. Ini adalah area kamar tidur anak. Oke. Bisa kita lihat, masuknya memang tidak langsung plong, tidak langsung lega begitu, karena di sini di baliknya adalah area kamar tidur utama, teman-teman. Dan ini adalah kamar tidur anak ya. Cukup kompak, tapi sangat cukup kalau untuk anak-anak. Karena ini masih ya 1, 2, 3, 4. Kurang lebih ini lebarnya 2 meter ya, teman-teman. Dan panjang kesananya tuh 2, 3, 4, 5. Hampir 3 meter. Oke. Kalau di kamar tidur anak ini dia menggunakan kasur tingkat seperti ini, teman-teman. Kasur tingkat. Benar nggak kasur tingkat? Kalau misalnya di atasnya sudah ada kasurnya, tapi di bawahnya ini belum ada kasurnya. Ya mungkin memang sengaja juga karena di area sana dijadikan tempat area meja belajar. Tapi misalnya kalian ingin memberikan kasur di bawah sini juga bisa ya. Dan kalau kalian lagi cari referensi kasur, saya punya referensi kasurnya nih. Kita lihat. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutin videonya, saya mau kasih rekomendasi buat kalian yang sedang mencari tempat tidur atau bahkan kasur. Nah, ini pesanan saya dari Royal Foam udah datang. Ini adalah kasur busa dari Royal Foam, teman-teman. Busa kasur ini juga memiliki sanitize yang bagus, artinya dia mengurangi tungau dan kuman yang ada. Dan juga density yang tinggi membuat kasur tidak mudah kempes. Oh ya, kasur yang di tempat saya ini adalah Royal Foam Exclusive Economy yang memiliki ketebalan kurang lebih 20 cm dengan busa yang memiliki kerapatan atau densitas yang tinggi. Tuh, kelihatan ya? Jadi kasur Royal Foam ini memiliki garansi 20 tahun. Itu lama banget ya teman-teman. Berhubung anak saya masih kecil, jadi saya sengaja pilih kasur ini karena memiliki garansi yang sangat lama. Udah gitu saya tidak memasang dipan di kamar ini karena khawatir terjatuh. Jadi anak-anak masih kecil tuh enaknya atau cocoknya diberikan kasur lantai seperti ini. Jadi nggak perlu kalian tambahin dipan supaya safety ya. Jadi menghindari resiko-resiko anak-anak jatuh dari kasur. Selain seri Royal Exclusive Economy yang saya gunakan ini, kasur busa Royal Foam juga memiliki seri yang lain seperti Royal Exclusive Imperial.
yang lebih tebal dari seri Royal Exclusive Economy, yaitu 23 cm. Udah gitu, kasur Royal Exclusive Imperial juga memiliki teknologi yang sama dengan kasur Royal Exclusive Economy yang saya gunakan ini. Nah, yang lebih gokil lagi nih, kalau yang seri Royal Exclusive, dia garansinya seumur hidup. Wah. Selain Royal Exclusive Imperial, ada juga seri Royale, yaitu mattress in the box, yang memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri dan tentunya kualitas yang sama bagusnya. Oke, gimana? Kalau kalian tertarik dengan kasur ini, silahkan kalian baca deskripsi ya. Di situ saya sudah cantumkan link untuk pembeliannya. Royal Foam, kasur kita semua. Tak royal, maka tak sayang. Masuk. Masuk ya? Masuk Royal Foam ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Ya, gimana kasurnya? Empuk nggak? Nah, di kamar tidur anak ini ada jendela yang cukup besar, teman-teman. Di baliknya ada void. Tuh. Di balik roster itu apa? Nanti kita lihat ya, teman-teman. Tapi jangan khawatir. Untuk di kamar anak ini kayaknya siang-siang nggak perlu nyalain lampu karena jendelanya gede banget. Dan juga di sini udah disiapkan kursi dan meja belajar. Ini anak umur berapa ya kursinya begini ya? 3 tahun, 4 tahun ya, bisa. Oh, kepala. Oh iya. Oke, yuk. Kita lihat kamar tidur utamanya yuk. Ada kamar tidur utama. Nah, ini cukup luas ya ruangannya. Bisa kita lihat. Bisa menempatkan kasur ukuran queen mungkin ini. Dan juga masih bisa menempatkan meja sekaligus penyimpanan seperti ini. Nah, di depannya juga masih kita bisa pasang TV. Dan di sebelah sini ada area rias. Jadi meskipun kompak rumahnya, namun tetap bisa difungsikan untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari kalian. Di sini juga ada lemari penyimpanan terbuka. Nah, surprise-nya lagi, di balik tirai ini, kita masih punya area balkon, teman-teman. Nah, yuk kita lihat balkonnya. Nah, ini adalah area balkon dari rumah. Jadi kita bisa langsung pantau keadaan di depan rumah seperti apa. Di bawah sini kebetulan langsung kelihatan parkiran ya. Jadi misalnya kalian punya usaha di sini, kalian bisa lihat jumlah pengunjung kalian. Kalau misalnya kalian nggak handle sendiri ya, kalian bisa menghitung jumlah pengunjung lewat kendaraan yang parkir. Nggak gitu juga sih, bagusnya kalian pegang sendiri. Oke, dan di sebelah sini balkonnya juga terdapat roster seperti ini, teman-teman. Dan juga di sini bisa dipasang meja dan juga kursi sekedar untuk bersantai kalian. Nah, kalau di balik roster ini apa? Di balik roster ini sebenarnya void. Jadi dia nyambung ke bawah, voidnya tinggi hingga ke roster. Supaya nggak monoton ya. Sebenarnya kan kalau bentuk bangunan ruko atau soho itu kan umumnya kotak. Nah, kalau di sini bangunannya dibuat seperti tidak mengotak. Biar bagaimanapun bangunan kotak itu udah yang paling bagus secara ruangan. Kenapa? Karena dia bisa terasa lebih luas kalau mengotak. Nah, ini dibikin agak miring seperti ini supaya kelihatan lebih artistik dan tidak membosankan mengotak seperti biasanya, teman-teman. Ini ide yang bagus juga. Oke, yuk kita masuk lagi. Nah, gimana pendapat kalian tentang rumah ini? Kalau kalian punya rumah seperti ini, kalian jadikan apa lantai satunya? Dan juga saya punya informasi lainnya. Rumah ini dengan lebar 4 meter, ke belakangnya kurang lebih 29 meter. Dan luas bangunannya 180 meter persegi ya. Itu 180 meter udah lantai 1, 2, dan 3. Jadi kira-kira masing-masing sekitar 50 meter lebih, 55 sampai 60 meter lebih ya tiap lantainya. Nah, kalau kalian tertarik dengan rumah ini dibanderol mulai dari 1,8 miliar rupiah. Tapi tenang, karena lagi ada diskon, itu karena PPN lagi dihapus ya dari produk-produk seperti ini, dia harganya bisa lebih murah dari itu. Ada diskon sekitar, tanya aja langsung deh marketingnya, saya takut salah ngomongnya. Pokoknya lagi ada diskon, teman-teman, diskon PPN, itu gede, ratusan juta, kurang lebih 200 juta. Nah, kalau kalian suka dengan rumah ini, silakan kalian kontak aja marketingnya di bawah, langsung hubungi, bilang taunya dari Rizky Abadi. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan kalian like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Dan semoga tentunya menginspirasi ya. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao!